Ayy, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik subscribe. With the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you. Halo Neng, jumpa lagi dengan si Ujang Kasep yang selalu cerita otomotif dan modifikasi. Semoga semuanya masih baik-baik saja. Tanpa banyak cacapek di awal video, cerita saya kali ini masih seputar modifikasi motor matic dari pabrikan Honda, yaitu Honda Scoopy, alias motor betekok. Kalian tahu betekok? Cek di Google aja ya. Meni betekok itu. Di sini saya menampilkan Honda Scoopy yang sudah dimodifikasi yang mungkin kalian butuhkan. Tapi sebelum lanjut ke cerita soal modifikasi, saya akan cerita sedikit mengenai perjalanan Honda Scoopy di Indonesia. Honda Scoopy salah satu motor matic yang bergaya netro yang dikeluarkan oleh pabrikan Honda, yang sampai sekarang jadi idaman buat calon ibu-ibu dan anak-anak muda. Di sini saya akan cerita cenderung ke penampilan. Bagi kalian yang ingin tahu detailnya, silahkan cari channel tetangga sebelah yang sudah bahas Honda Scoopy secara detail, oke? Sok, mangga. Ternyata Honda Scoopy punya kisah yang agak sedikit panjang sebelum jadi seperti sekarang. Kalau kita lihat dari tampilan, Honda Scoopy generasi pertama masih culun atau keibu-ibuan atau keemak-emakan. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan generasi terbaru yang terlihat lebih kekar dan lebih batakok bewai. Dimulai sejak kelahirannya 10 tahun lalu, baik desain, fitur, teknologi, terus mengalami evolusi semata-mata agar selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen di Indonesia. Sampai sekarang, kalau saya tidak salah, Honda Scoopy sudah ada 5 generasi yang dikeluarkan oleh pabrikan Honda. Pada tahun 2010 sampai 2013, Honda Scoopy generasi pertama lahir ke dunia. Wadaw, lahir ke dunia. Dan mulai bertumbuh besar sampai sekarang. Skutik yang diproduksi PT Astra Honda Motor ini sudah menggunakan gaya netro yang khas. Ciri khasnya, lampu sen terpisah dari bodi. Kemudian pelek yang digunakan masih ukuran 14 inci, layaknya skutik pada umumnya. Kalau kita lihat dari keseluruhan bodi, Honda Scoopy cenderung dibikin ke bulat-bulatan. Pokoknya mah bulet weh. Untuk sektor dapur pacu atau kapasitas mesin berkapasitas 110 cc dengan suplai bahan bakar karburator. Pada tahun 2013 sampai 2015, generasi kedua pun hadir dengan sedikit perbedaan dalam hal desain. Honda Scoopy generasi kedua ini punya ciri khas lampu sennya yang udah ada di bodi, tapi belum menyatu dengan lampu depan. Soal fitur, sudah memakai lampu depan proyektor, sehingga lebih baik dalam menerangi jalanan dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk sektor dapur pacu atau kapasitas mesin masih sama berkapasitas 110 cc. Namun bedanya di generasi kedua ini sudah dibekali teknologi injeksi yang mampu membuat konsumsi bahan bakar lebih irit dan ramah lingkungan. Pokoknya mah lebih irit lah kalau urusan bahan bakar neng dibandingkan generasi pertama. Gitu tah neng. Neng, tiktokan kumaha lancar teu? Tanya bang. Pada tahun 2015 sampai 2017, generasi ketiga pun hadir. Honda Scoopy generasi ketiga ini dari segi tampilan memiliki desain yang mirip seperti model sebelumnya. Namun di generasi ketiga ini, pabrikan Honda hanya fokus pada fitur dan teknologi. Untuk sektor dapur pacu atau mesin masih dibekali kapasitas 110 cc. Pada tahun 2017 sampai 2019, Honda Scoopy generasi keempat pun hadir dengan tampilan yang amat sangat jauh berbeda dari generasi sebelum-sebelumnya. Di generasi keempat ini, Honda Scoopy menampilkan penampilan yang memang sedikit memanjakan mata. Pada model terbaru ini mengalami perubahan yang sangat banyak, baik desain beserta fitur-fitur canggih yang disematkan. Desain yang baru ini, kalau saya bilang lebih fresh dan lebih stylish jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dari depan kita akan melihat lampu utama LED proyektor yang menyatu dengan lampu sen. Kemudian panel meter yang sekarang desainnya berubah, mengadopsi kombinasi analog digital. Kemudian ciri khas barunya menggunakan pelek kecil ukuran 12 inci
Dengan ban yang cukup tebal dan besar, membuat motor ini menjadi kesan sedikit sangar dan lebih kekar. Pokoknya mah beki gurih lah. Dan meni gurih gitu. Untuk sektor dapur pacu masih dibekali mesin berkapasitas 110 cc. Pada tahun 2021 ini, Honda Scoopy generasi kelima pun hadir. Versi terbaru ini juga mendapatkan cukup banyak ubahan pada desainnya. Khususnya area lampu depan dan lampu sen kini kembali terpisah. Peleknya masih mengandalkan ukuran 12 inci dengan ban tebal dan besar yang terlihat lebih gagah mirip pendahulunya. Beserta banyak fitur-fitur yang canggih yang disematkan pada Honda Scoopy terbaru ini. Untuk sektor dapur pacu atau kapasitas mesin masih dibekali 110 cc. Kalau soal penampilan, saya bilang sih beda-beda tipis lah sama generasi keempat. Dari 10 tahun lalu perbedaan sangat terlihat, terutama dari segi penampilan dan fitur-fitur yang semakin sini semakin canggih. Bisa dibilang Honda Scoopy Matic terbaik di kelas 110 cc untuk saat ini. Gitu Taneng. Bang, ngomongnya serius amat. Anu bener Neng, tiktokan heula atuh yuk, emeh teu kaku. Tarik si semongke. 1, 2, 3. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali Sekarang kita cerita soal modifikasi. Tidak terlalu banyak saya bercerita soal modifikasi motor ini. Pastinya kalian sudah pintar kalau urusan modifikasi. Tidak banyak konsep modifikasi yang diterapkan kepada motor yang satu ini. Contohnya seperti modif harian, pemakaian pelek jari-jari, ban cacing. Kurang lebih seperti itu. Karena mengingat motor ini juga sudah tampil dengan cukup mempesona kalau menurut saya. Mungkin kalian perlu sedikit mempermanis saja. Salah satunya mungkin dari perpaduan warna, ganti pelek, dan perintilan-perintilan spare part racing. Contohnya seperti baut mungkin diganti dengan yang lebih berwarna. Kalau menurut saya sudah amat cukup, karena perlu diingat, Honda Scoopy hanya dibekali mesin berkapasitas 110 cc. Mau diapakan lagi? Masa ia mau pakai shock ohlin, terus pengereman pakai Brembo? Dan teuing lamun nepi ka kitu mah. Bergaya boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi ya, semuanya balik lagi ke selera kalian masing-masing kalau urusan modifikasi. Kalau kalian punya budget yang banyak, tidak ada masalah mau seperti apapun modif yang kalian suka. Tapi harus diingat, kalau mau modifikasi motor, harus pahami tempat dan fungsinya. Karena itu sangatlah penting. Jangan sampai tidak sesuai lah inti nama kos gitu. Kita semua tahu, zaman sekarang modifikasi motor sudah mengandalkan barang-barang mahal. Jadi kita harus banyakin cari duit kalau mau modifikasi. Sampai di sini cerita saya kali ini. Semoga sedikit bermanfaat dan menghibur. Perlu diingat ini hanya sebatas cerita yang berharap ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa tinggalkan komentar, saran atau kritik di kolom komentar. Pesan dari saya, bermimpilah yang senang-senang. Karena dengan bermimpi, setidaknya kita bisa merasakan indahnya hidup ini. Saya Dian Purnama, salam otomotif, sampai jumpa di video berikutnya.